khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Liyaqta'a, karena dia hendak menolong torofan, golongan, minalladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, au yakbitahum, atau dia menjadikan mereka hina, fayanqalibu, maka mereka berbalik, khaibina, tidak memperoleh apa-apa. Laisalaka, tidak ada bagimu, minal amri, dari suatu urusan, syai'un, sedikit pun, au yatuba,
atau dia menerima taubat alaihim atas mereka au yu'adzibahum atau dia menyiksa mereka fa innahum maka sesungguhnya mereka zalimuna orang-orang yang zalim walillahi dan kepunyaan Allah ma fis samawati apa yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi yaghfiru dia mengampuni liman yasha'u kepada siapa dia kehendaki wa yu'adzibu dan dia menyiksa may yasha'u siapa dia kehendaki wallahu dan Allah Ghafurun maha pengampun rahimun maha penyayang. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia ayat-ayat yang kita baca, karena dia hendak membinasakan golongan dari orang-orang kafir atau menjadikan mereka hina. Maka mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Kemudian laisalaka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun bagimu campur tangan dalam urusan mereka itu. Dia menerima taubat mereka atau menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Dan kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi semuanya kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya ini, dan dia menyiksa kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah masih bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bisa beribadah bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah kita dan ibadah keluarga kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang lebih sempurna. Dan bila ada ibadah yang belum sempurna, karena mungkin kurang berdirinya, kurang tegak, duduknya kurang sesuai, bacaannya kurang, semuanya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah lebih menyempurnakan kekurang sempurnaan ibadah kita dan keluarga. Ayat yang kita baca ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Para mufasir berikhtilaf mengenai saat turunnya ayat ini. Apakah dalam peristiwa Badar atau dalam peristiwa Uhud? Nah, jadi ada sedikit pertanyaan. Namun di dalam penjelasannya nanti akan ditemukan bahwa peristiwa ini terjadi pada waktu peristiwa Badar. Nah, itu di perang Badar. Dan perang Badar itu perang yang betul-betul memperlihatkan bagaimana kekuatan yang diraih, kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keyakinan. Maka betul-betul di sini Allah menggambarkan bagaimana ini tentang perang Badar yang berlangsung
dengan segala persiapan, dengan pelaksanaan yang semuanya hanya berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jadi firman Allah taala, dan tidaklah Allah memberi bantuan melainkan sebagai kabar gembira bagimu dan supaya hatimu menjadi tentram karenanya. Yakni, dan tidaklah Allah menurunkan malaikat dan memberitahukan penurunannya kepadamu melainkan sebagai berita gembira bagimu, menggembirakan dan menyenangkan hatimu. Sesungguhnya pertolongan itu dari Allah, yang bila Dia kehendaki niscaya Dia memenangkanmu dari musuh-musuhmu tanpa perantaraanmu dan tanpa kamu memerangi mereka. Kalau sudah Allah kirimkan bantuannya gitu, itu semuanya akan dapat dirasakan, terutama ketentraman batin, ketentraman jiwa itu. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Bertitik tolak dari sana. Nah, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah Allah memberi bantuan melainkan sebagai kabar gembira bagimu dan supaya hatimu menjadi tentram. Nah, menjadi tentram, menjadi tenang. Kemenangan itu ialah ataupun tidak lain kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini betul-betul itu datangnya dari Allah. Yakni Allah adalah pemilik keperkasaan yang tidak dapat ditandingi, dan ketetapan serta hukum-hukumnya mengandung hikmah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, pertolongan itu dimaksudkan untuk membinasakan segolongan di antara orang-orang kafir atau menghinakan mereka, lalu mereka kembali dengan tangan yang hampa, tak meraih apa-apa yang dicita-citakan. Kemudian Allah menyelingi kabar di atas dengan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa hukum di dunia dan di akhirat itu kepunyaan Allah yang Maha Esa, tidak sekutu baginya. Maka Allah berfirman, tidak ada sedikit pun wewenangmu atas perkara itu. Tuh. Karena seluruh perkara itu wewenang Allah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Hidayah taufik itu ada urusan Allah, makanya mintanya kepada Allah. Kalau ada orang yang berubah hidupnya jadi baik, nah, jangan diakui itu karena saya gitu. Tuh, ente kan jadi bagus, ini karena saya selalu menunjukkan kepada anda, bukan gitu. Yang menunjukkan adalah Allah. Nah, jadi makanya minta itu hanya kepada Allah. Punya keluarga tidak tidak sama rajinnya, tidak sama yang melaksanakan ibadahnya, kelihatan terdaik misalnya gitu ya. Ya kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Tunjukkan ya Allah jalan yang lurus kepada si anu misalnya gitu, sehingga bisa menunaikan ibadah dengan penuh kehusyuan gitu. Dan doa yang dikumandangkan jangan berpikir bahwa doa ini dikabul atau tidak. Yakinkan saja bahwa doa itu dikabul, hanya pengabulannya ada yang langsung, ada yang ditangguhkan, bahkan dibayar setelah ya meninggal dunia. Jadi nggak doa mah terus saja gitu. Kan kadang-kala orang tua suka jengkel melihat anak karena sholat laliat gitu, karena ngaji
ya haroream gitu ya. Nah ini kan melihat seperti itu, ada keinginan orang tua dengan segala ketaatan kepatuhan yang diharapkan. Dan ingat bahwa sesungguhnya itu hidayah milik Allah dan hanya Allah yang berhak untuk memberikannya gitu. Makanya umat Islam itu terus setiap sholat itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini resapi ketika mengucapkan itu sedang memohon kepada Allah. Karena seluruh perkara itu wewenang Allah. Allah lah yang memiliki kehendaknya dengan tidak ada paksaan dari siapapun. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kamu tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menetapkan sesuatu kepada hamba-hambaku kecuali mengenai sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian Allah menuturkan ya bagian pembicaraan yang lainnya. Dia berfirman atau dia menerima tobat mereka, lalu menunjukkan mereka setelah ya tersesat tersebut atau mengazabnya gitu, di dunia ini dan juga di akhirat karena mereka kafir. Oleh karena itu dia berfirman, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim sehingga berhak mendapatkan azab. Naudzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu supaya manusia memahami dan menyadari bagaimana kedoliman yang dilakukan yang akan mengakibatkan datangnya azab dari Allah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Salim dan ayahnya bahwa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda atau mengatakan apabila beliau bangkit dari ruku dalam rakaat kedua sholat subuh, ya Allah, laknatlah si Fulan dan Fulan, ya Allah, laknatlah Al-Haris bin Hisham, ya Allah, laknatlah Suhel bin Amr, ya Allah, laknatlah Sofwan bin Umayyah. Maka diturunkanlah ayat, tidak ada sedikit pun wewenangmu atas perkara itu, atau dia menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yakni segala perkara itu kepunyaan Allah, dan seluruh penghuni langit dan penghuni bumi merupakan hamba di hadapan Allah. Dia dia mengampuni orang yang dikehendakinya dan mengazab orang yang dikehendakinya. Maksudnya dialah yang mengatur, tiada yang dapat menolak ketetapan Allah dan tidak diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Sebaliknya hambalah yang dimintai pertanggungjawabannya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ampunan Allah itu sangat luas dengan segala rahman dan rahimnya. Maka kita dalam rangka ibadah ini selalu berharap-harap mengharapkan ridho Allah. Jadi ngaji mengharapkan ridho Allah apapun gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang mencari, sedang meraih ridhonya. Mungkin dibandingkan dengan dosa, banyak kesalahan, banyak kehilapan. Tapi dibandingkan dengan lautan hampurannya Allah, masih luas hampurannya. Tapi jangan begini, tenang weda Allah lautan hampura, berbuat dosa mah gak apa-apa. Tidak boleh begitu. Justru hal yang kecil bisa menyelamatkan, dan hal yang kecil bisa mencelakakan. Contohnya memberi makanan walaupun hanya sebutir korma,
walaupun hanya seteguk air, siapa tahu dengan tulus dan ikhlas diberikan menjadi ya sembuhnya segala penyakit, bisa begitu, lancarnya segala urusan dan diampuninya segala dosa. Jadi memang ketulusan menjadi modal dalam beribadah kepada Allah. Kalau tidak tulus ya hanya capek saja. Nah, kita mudah-mudahan capek ya capek, tapi punya harapan capek dalam ridho Allah. Nah, insya Allah pengajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian permohonan doa ini dari Pak Haji Asari ya, yang akan hari Kamis akan dioperasi. Ini di mana ini? Di RSAS. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan diberikan kesehatan dengan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir liqa, ya Rabbi nawwir liqalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi. Nun Gusti rahmat kanabi, nun Gusti bersihkan hati abdi, nun Gusti caangkeun hati abdi, nun Gusti hampunten dosa abdi. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.